Ini adalah kabar bahagia bagi para teman-teman, para pecinta galbay pinjol, bahwa utang Anda bisa lunas karena pinjaman online tersebut memiliki asuransi, dan juga utang Anda itu bisa di-cover oleh pihak asuransi. Di dalam slik OJK-nya nanti utang Anda statusnya auto lunas. Lalu apa saja pinjaman online yang sudah memakai asuransi? Lalu apa saja pinjaman online yang bisa memasukkan data Anda ke dalam slik OJK dalam kondisi Anda memiliki terlambat membayar atau sudah kredit macet? Jadi bagi teman-teman di sini, tolong tonton video ini, simak sampai selesai dan jangan di skip-skip agar kalian paham, mengerti, dan tidak gagal paham dalam menerima informasi di dalam media tulis pinjol. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan membahas ya seputar aplikasi pinjaman online yang bisa memasukkan diri Anda ke dalam slik OJK, dan ada beberapa aplikasi pinjaman online yang sudah memakai asuransi. Nanti gue akan beberkan beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah memiliki asuransi, dan juga ada beberapa aplikasi pinjaman online yang bisa memasukkan data diri Anda ke dalam slik OJK. Apabila pinjaman online tersebut memiliki asuransi, itu utangnya auto lunas. Mungkin teman-teman yang baru nonton video ini mungkin nggak akan percaya, kok utangku bisa lunas ya bang? Masa sih? Dan itu orang-orang nggak akan percaya. Sebelumnya itu gue sudah update ya, dan gue update menginformasikannya sesuai dengan data, karena ada beberapa data yang gue sudah tampilkan di dalam media tulis pinjol ini, yaitu berupa slik OJK. Kebetulan gue juga sudah ngeprint slik OJK gue, dan juga ada beberapa teman gue yang sudah gagal bayar sebesar 200 juta rupiah, dan dia sudah slik OJK, ternyata utangnya nggak masuk slik OJK dan nggak backlist data, dan dia hanya backlist data di sebuah KTA bank saja. Namun di pinjaman online utangnya auto lunas. Lalu apa saja sih pinjaman online tersebut yang sudah memakai asuransi, atau ada beberapa pinjaman online yang bisa memasukkan diri Anda ke dalam slik OJK? Dan juga nanti di akhir video ini gue juga akan menginformasikan bahwa ada aplikasi pinjaman online yang statusnya semi ilegal, dan dia ternyata bisa memasukkan data diri Anda ke dalam slik OJK, atau bisa saja pinjol tersebut bisa memacetkan data Anda ke dalam slik OJK ataupun by checking. Nah, di sini teman-teman tolong diperhatikan baik-baik, dan di sini gue berikan informasi karena sebelumnya dari subscriber gue ataupun dari pengikut di media sosial dari akun media tulis pinjol itu banyak sekali yang bertanya, yang meminta, bang apa saja sih, bang apa saja sih. Nah, di sini dalam video ini gue akan bahas dan gue akan berikan beberapa buktinya. Nanti jika ada update terbaru, nanti gue akan infokan. Mungkin di sini gue akan berikan beberapa aplikasinya saja sesuai dengan data yang gue sudah dapatkan. Oke, yang pertama, pinjol ya. Pinjaman online yang bisa memasukkan data diri Anda ke dalam slik OJK. Kita ngomongin pinjol ya, bukan ngomongin paylater ya. Nanti paylater nanti kan gue bahas juga. Pinjaman online yang bisa memasukkan data diri Anda ke dalam slik OJK adalah yang pertama, itu ada kami. Ada kami bisa memasukkan data diri Anda ke dalam slik OJK. Ya, yang kedua, ada Pundi, itu bisa memasukkan data diri Anda ke dalam slik OJK. Yang ketiga, EasyCash bisa memasukkan data diri Anda ke dalam slik OJK. Yang seterusnya ya, dari modal nasional, pinjol modal nasional ini bisa memasukkan data diri Anda ke dalam slik OJK. Ini dari pinjol ya, nanti filter akan gue bahas juga. Ini pinjol yang bisa memasukkan data diri Anda ke dalam slik OJK. Yang seterusnya, dari kredit pintar. Pinjol dari kredit pintar ini bisa memasukkan data diri Anda ke dalam slik OJK. Nah, di keempat ini
ya gue bisa memberikan informasinya saja. Nanti kalau ada update terbaru, ada info terbaru sesuai dengan data yang gue terima, itu nanti akan gue sampaikan dalam video ini. Ya, nanti gue juga akan ngeprint slip OJK gue ya dengan secara fisik ya. Itu gue udah siapkan bahan-bahannya. Mungkin di lain waktu nanti gue akan print karena banyak bro, itu punya gue sendiri ada 66 lembar dan punya temen gue yang 200 juta itu banyak sekali printannya. Nanti step by step nanti akan gue sampaikan juga dan gue akan berikan ya bukti fisiknya. Kemarin kan via PDF gue tampilkan di video dan nanti gue akan tampilkan berupa fisiknya. Ya, itu ada 4 aplikasi pinjaman online yang bisa masukkan data diri Anda ke dalam Slick OJK. Nah, di sini gue akan bahas juga tentang pay letter ya. Yang pertama itu dari Shopee. Shopee, apabila Anda memiliki keterlambatan gagal bayar di sebuah Shopee, itu tentu kalian bakalan dimasukkan ke dalam Slick OJK. Nah, kalian dengarkan dulu, jangan langsung menangkap, nerima, langsung ditelan gitu aja. Shopee bisa, Home Credit, itu bakalan dimasukkan data Anda ke dalam Slick OJK. Yang seterusnya, dari Aku Laku. Aku Laku ini bisa memasukkan data diri Anda ke dalam Slick OJK. Yang seterusnya dari Kredivo. Dari Kredivo ini bisa loh, dia memasukkan data diri Anda ke dalam Slick OJK apabila Anda memiliki keterlambatan gagal bayar. Kredivo juga sudah, Aku Laku juga sudah, Shopee juga udah, Atom juga sudah pastinya. Data Anda akan dimasukkan ke dalam Slick OJK. Itu ada beberapa pinjol yang bisa memasukkan data diri Anda ke dalam Slick OJK dan juga ada beberapa pay letter yang bisa memasukkan data diri Anda ke dalam Slick OJK. Nah, lalu pinjol apa saja sih Bang yang tidak bisa atau yang tidak memasukkan data diri nasabah yang memiliki keterlambatan gagal bayar lebih dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan? Itu pinjol apa sih Bang? Yang di sini gua baru dapatkan informasinya yaitu Julo. Julo ya, ada temen gue yang sudah gagal bayar itu 6 bulan dia gagal bayar, namun datanya tidak dimasukkan ke dalam Slick OJK bro. Ya, tidak dimasukkan ke dalam Slick OJK. Artinya Julo ini ya nggak bisa loh masukkan data diri Anda ke dalam Slick OJK. Nanti kan gue bahas yang itu ya, kenapa bisa, kenapa enggak. Oke, di sini kan gue bahas juga pinjaman online ya. Kita bahas dari pinjaman online. Pinjaman online yang memiliki asuransi. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Yang pertama, di sini gua belum sebutkan namanya dulu dari beberapa aplikasi pinjaman online, namun di sini gua akan berikan penjelasannya dulu ya, biar kalian ngerti dan kalian paham. Di sini gua akan berikan ceritanya dulu dan gue berikan penjelasannya dulu. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video gua yang tentang gagal bayar 200 juta, yang gagal bayar 19 juta, itu ada dua data yang gue tampilkan. Yang pertama data temen gua, yang kedua data gue sendiri. Itu gue buka data sesuai dengan Slick OJK yang gue sudah gagal bayar. Jadi apabila teman-teman nih yang saat ini sudah nge-print Slick OJK, silakan saja informasikan kepada admin agar admin bisa mengupdate terbarunya. Oke, jadi ada temen gua, dia gagal bayar itu sebesar 200 juta dan dia memberikan Slick OJK-nya dan dia menceritakan bahwa ada beberapa pinjol itu yang gak masuk Slick OJK, ada beberapa pinjol yang bener masuk Slick OJK. Tapi ada yang lucu ya bro. Yang pertama, ada sebuah aplikasi pinjaman online ada kami, dia ini track record atau histori pembayarannya itu masuk ke dalam Slick OJK. Temen gue itu sudah mencicil di ada kami, namun terbaca di dalam Slick OJK. Itu terbaca bro, sampai 3 bulan ya, kebaca. Namun untuk bisa di backlistnya ini belum diketahui ya bro. Mungkin untuk teman-teman bisa menunggu sampai 6 bulan lebih. Kalau sudah 6 bulan lebih, tentu bakalan ketahuan. Kalau Anda 6 bulan lebih gagal bayar, ini pastinya akan ketahuan. Dari call 1, call 2, call 3, dan call 4, dan seterusnya sampai call 5. Udah macet statusnya, itu udah 1 tahun, pastinya macet. Ada kami, SICash juga sama. Track record atau histori pembayarannya itu terdaftar atau tercatat di dalam Slick OJK. Dan juga ada pundi juga ada ya. Namun statusnya itu belum ketahuan macet atau tidaknya karena nasabahnya itu baru telat 3 bulan. Statusnya masih 1 artinya lancar. Untuk 3 bulan lebihnya belum ketahuan update-nya. Mungkin nanti akan gue update lebih jauh lagi ya.
Dan seterusnya di sini kita bahas saja ya langsung pinjol yang bisa memasukkan pinjol yang bisa mengcover utang Anda ke dalam Slick OJK ataupun paylater yang memiliki asuransi. Nah, ini yang tunggu-tunggu. Yang pertama ya, gua akan sebutkan namanya, nanti akan gue ceritakan kenapa di cover utang gua, kenapa utang gua auto lunas di dalam Slick OJK. Dan data gue bersih, bro. Yang pertama, kita bahas dari aku laku ya. Aku laku itu gagal bayar, bro. Aku laku itu gue gagal bayar cuma dikit ya. Cuman 1.200.000. Gua gagal bayar di aku laku di dana cicilnya, dan dimana pendananya ini langsung diberikan oleh Bank Neo. Gua gagal bayar di sana, namun setelah gua print Slick OJK gua sudah 2 tahun ini ya, kalau nggak salah udah masuk 2 tahun setengah ini ya gua gagal bayar, namun utang gua tiba-tiba lunas di aku laku. Dan ternyata entah kenapa mungkin ada yang melunasi utang gua. Soalnya di dalam Slick OJK gua itu statusnya lancar dan lunas. Ya, padahal gua gagal bayar, bro. Nanti sebenarnya banyak yang kita akan bahas di sini ya. Tapi step by step nanti akan gue berikan. Makanya teman-teman terus ikuti dan terus pantengin dan terus simak video ini. Dari aku laku ya, itu gue bisa auto lunas, dan ternyata utang gue itu aku laku itu di cover oleh pihak asuransi dan statusnya lunas dan lancar di dalam Slick OJK. Kalau kalian nggak percaya, silakan tonton video gue sebelumnya. Ya, tonton video gue sebelumnya mengenai utang gue auto lunas di dalam Slick OJK. Yang seterusnya dari Kredivo. Kredivo ini gue gagal bayar ini, gue inget-inget itu sebesar dulu gue ngambil handphone tuh 3.500.000 kayak seinget gue itu 3.500.000 gue gagal bayar di sana. Pada waktu itu gue beli handphone ya menggunakan paylater ya, dengan jumlah limit yang gue gesek itu ada sebesar 3.500.000 ya. 3.500.000 gue pakai untuk beli handphone, dan sama umurnya dengan aku laku, udah jalan 2 tahun setengah. Namun setelah gue lihat Slick gue, ternyata utang gue auto lunas, bro. Kalian kalau nggak percaya bisa cek video gue sebelumnya, atau nanti akan gue ya sertakan link tautan videonya yang mengenai gue gagal bayar utang gue auto lunas. Kalian bisa cek saja video gue di dalam deskripsi. Kredivo juga sama, utang gue tiba-tiba auto lunas. Yang seterusnya ya, di sini gue akan bahas pinjaman online yang enggak masuk Slick OJK ataupun yang di cover oleh pihak asuransi. Yang tadi kan gue sudah sebutkan ya, dari aku laku, Kredivo, dan di sini ada yang namanya Kredit Pintar. Di Kredit Pintar gue gagal bayar itu sebesar 8 juta rupiah. Ya, 8 juta. Namun pada waktu itu gue sudah lunasi. Bukan gue lunasi sih ya, tapi gue sudah bayar setengahnya. Sisanya itu sebesar 3.500.000. Sisanya ya, sisa yang gue akan bayarkan atau sisa yang akan gue lunasi. Namun di dalam Slick OJK gue, utang gue tiba-tiba auto lunas, statusnya lancar dan bersih. Kalian bisa cek aja Slick gue. Nah, di sana gue berpikir bahwa utang gue ini ada yang lunasi. Ya mungkin saja dari pihak Kredit Pintar ini memiliki asuransi, makanya utang gue itu di cover oleh pihak asuransinya. Nah, seterusnya dari Kredito. Gue gagal bayar waktu itu sebesar 8 juta. Ya, 8 juta gue gagal bayar di Kredito. Dan di Kredito ini gue belum mencicil sama sekali dan gue belum bayar sama sekali. Dan itu statusnya di dalam Slick OJK gue ternyata lancar lunas. Mungkin ada beberapa keterlambatan yang terlihat di dalam Slick OJK gue. Namun pas memasuki call 3, call 4, call 5 dan seterusnya. Ini call 3 di dalam Slick OJK gue nggak dapeti. Call 4 gue nggak ada. Karena setelah masuk dalam call 3 itu statusnya 111, artinya lancar. Kalau kalian nggak ngerti soal itu, bisa cek video gua sebelumnya, atau kalian bisa cek ya, klik link tautan video lanjutannya dalam deskripsi. Tuh, dari Kredito, utang gua auto lunas, bro. Ya, padahal tercatat utang gua di dalam Slick OJK. Utang gua di dalam Kredito tercatat di dalam Slick OJK gua. Ansuran gua kelihatan, bro. Namun gua gagal bayar itu tidak backlist data dan statusnya tidak DPK.
Tidak, bro. Ya, lancar. Nah, seterusnya di sini gua ada yang backlist data. Gua ada yang macet data gua di pinjaman online. Cuman ada satu aplikasi aja, yaitu gua gagal bayar di modal nasional sebesar 800.000. Cuman 800.000 data gua dimacetkan di dalam Slik OJK. Mungkin teman-teman banyak yang mengira bahwa pinjol modal nasional aman untuk digalbay. Memang aman tidak ada desa lapangannya. Namun dia tidak ada, mungkin teman-teman nggak akan aman bila data Anda masih memerlukan skor kreditnya ini dalam Slik OJK masih bagus. Dan ternyata modal nasional bisa memacetkan data gua di dalam Slik OJK dengan jumlah utang gua cuman 800.000. Itu cuma satu, bro, pinjol yang bisa memacetkan data gua di dalam Slik OJK. Macet, bro. Itu ada kodenya terlihat, itu adalah kol 5, artinya macet. Wow, modal nasional ya. Gue juga kaget juga. Wah, banyak yang mengira bahwa pinjol modal nasional itu semi ilegal aman. Ya memang aman tidak ada di lapangannya, bro. Tapi di dalam Slik OJK mereka bisa memacetkan lah, bro. Nah, kita bahas seterusnya. Dari EasyCash, ada Kami, ada Pundi, terus apalagi ya, mungkin dari 3 ini dulu ya akan gue bahas ya, karena banyak banget, bro. Ini gue bahas secara step by stepnya aja agar kalian tidak bingung dan tidak paham. Bagi teman-teman yang tidak tahu daftar nama aplikasinya atau lupa ya, atau nggak inget lagi nama aplikasinya di saat gua mempublik dalam video ini, kalian bisa cek saja di dalam website gua. Di sana gua sudah publik ya di dalam website gua, yaitu namanya Tools Pinjol. Untuk link websitenya itu gua sudah sertakan. Nah, di sini akan gua bahas juga tentang masalah asuransi. Ada juga yang ngerasa seperti ini ya, Bang, gua gagal bayar di Aku-Laku, tapi kok gua kreditnya macet ya, Bang. Kok lu lunas ya? Nggak percaya dia, bro. Dia nggak percaya kalau utang gua lunas. Padahal gua sudah tampilkan Slik OJK gua dalam videonya. Ada teman-teman juga yang mungkin ngerasa di dalam Slik OJK-nya gagal bayar di Aku-Laku itu macet statusnya. Gara-gara dia nggak bayar-bayar selama 1 tahun ataupun 6 bulan. Di sini gue kasih tahu dulu ya kepada teman-teman, kenapa utang Anda tidak bisa diauto lunaskan oleh pihak platform tersebut. Yang pertama, perlu Anda ketahui, ada memang beberapa aplikasi pinjaman online ataupun paylater mereka memiliki asuransi. Namun, tidak semua nasabah dari pinjaman online ataupun dari paylater itu utang kalian bisa di-cover oleh pihak asuransi. Yang bisa dapatkan asuransinya hanya dari pihak asuransi tersebut. Nanti si asuransinya ini akan melihat apakah Anda pantas atau berhak mendapatkan asuransi, ataupun Anda berhak mendapatkan utang Anda di auto lunaskan ataupun di cover oleh pihak asuransi. Makanya teman-teman, bagi teman-teman di sini yang sudah di cover utangnya oleh pihak asuransi dari pinjaman online, kalian ucapkan alhamdulillah. Namun bagi teman-teman yang belum di cover utangnya oleh pihak asuransi, kalian bisa doa dan kalian juga bisa menenangkan diri Anda, dan kalian juga jangan berkecil hati, jangan pusing. Kalau bagi gue sendiri, mungkin bagi teman-teman berbeda ya, tapi ini bagi gue sendiri, Slik OJK bagi gue itu nggak terlalu penting, karena gue bukan siapa-siapa, gue hanya orang biasa. Karena gue tidak ada yang namanya niat untuk meminjam uang di bank, atau mencari modal di bank, atau melakukan pengkreditan di leasing, ataupun mengambil kendaraan ataupun motor. Ini gue nggak ada niatan ke sana, jadi makanya nggak terlalu penting-penting banget ya. Mungkin teman-teman terlalu penting ya, silakan kalian bisa pertimbangkan itu semua. Namun teman-teman, di sini gue sarankan kembali, teman-teman, kalau misalkan Anda masih membutuhkan skor kreditnya bagus, gue harapkan kalian jangan coba-coba pinjam uang di pinjol. Pinjol itu tidak baik bagi Anda.
pinjol itu adalah jahat, bro. Memang awal-awal Anda dibantu, namun selepas itu Anda bakalan terus diperas, Anda bakalan terus digencet agar Anda masuk ke dalam utang riba yang mencekik dalam kehidupan Anda. Orang bisa kejerat utang pinjol itu berawal dari pay letter. Anda jangan remehkan utang pinjol. Anda jangan remehkan utang dari pay letter. Banyak dari anggota grup Telegram gua, dia banyak curhat bahwasanya dia bisa berhutang pinjol sampai ratusan juta, sampai puluhan juta. Itu berawal dari dia gagal bayar di pay letter. Dari pay letter ini dia melakukan gali lubang tutup lubang, bayar pay letter menggunakan dana dari pinjol, dan seterusnya kayak gitu, dan gak ada habis-habisnya, dan akhirnya semuanya jadi banyak masalah. Utang pinjol nggak lunas, utang pay letter nggak lunas, dan akhirnya kejerat utang pinjol. Nah, bagi teman-teman di sini, gua ingatkan sekali lagi, Anda dalam media tulis pinjol jangan coba-coba ya menanyakan tentang DC lapangan dari pinjaman online. Semuanya gue sudah publik di dalam website gue, itu kalian bisa cek saja daftar namanya, ataupun kalian bisa cek saja ya daftar namanya di dalam video gue. Di dalam video gue itu ada penjelasannya, namun di website gue hanya sekedar daftar nama aplikasi pinjaman online yang sudah ada desa lapangannya. Anda mencari info tentang desa lapangannya itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu adalah bagaimana caranya agar Anda bisa menghadapi desa lapangan ke rumah. Bagaimana Anda bisa mengkondusifkan yaitu mental Anda, psikologis Anda, dan lain sebagainya. Ini yang penting, bro. Kalau untuk DC lapangan datang ke rumah, kalian nggak usah takutin. Anda bisa takut karena Anda tidak mau belajar dan tidak mau tahu bagaimana cara merespon DC, bagaimana cara untuk menghadapi DC, bagaimana cara DC ini tidak datang berulang kali. Di dalam media terus pinjol ini, dari beberapa member itu selalu gua didik untuk bisa menjadi lebih paham lagi tentang pinjol, lebih berani lagi untuk menghadapi masalah utang pinjol. Nah, buat teman-teman, nanti selepas ini ada beberapa video lagi yang akan gue tampilkan yang sangat menarik dan sangat bagus juga bagi teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan informasi tentang pinjaman online. Mungkin itu saja videonya gue sampaikan, gak terlalu panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam galbait, dan jangan lupa selalu berdoa agar utang Anda cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.